A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Di sore hari ini saya mengajak sahabat-sahabatku, saudaraku untuk merenungkan kehidupan ini. Gunanya untuk apa? Karena banyaknya paham-paham baru, ajaran-ajaran baru yang disampaikan oleh para penceramah yang ingin menggoyahkan keimanan umat Islam yang ada di Indonesia ini. Bahkan 2 minggu saya pernah mengikuti ceramah salah satu ustadz yang selalu berkata omong kosong dan mentertawakan diri sendiri. 2 minggu sengaja saya ikuti. Ternyata beliau mengambil pemahaman berdasar Al-Quran yang tidak mengikuti daripada hadis Nabi. Padahal Al-Quran itu yang menjelaskan isi Al-Quran, kandungan Al-Quran adalah Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah melengkapi diri kita dalam perjalanan kehidupan ini sampai di saat waktu yang sudah ditentukan kita meninggalkan dunia ini dengan 3 hal yang Allah telah lengkapi. Yang pertama dengan akal pikiran, yang kedua dengan Al-Quran, yang ketiga dengan hadis Nabi. Nah, inilah yang Allah telah bekali untuk hamba-hambanya yang hidup di dunia ini. Karena Allah telah menyediakan tempat untuk kembali adalah neraka dan sorga. Dan Allah selalu memberikan peringatan di setiap firman-firman-Nya bahwa siksanya teramat pedih. Jadi kalau siksaan di dunia ini tidak seberapa dan itu akan berakhir kalau kita sudah meninggalkan dunia ini, tapi hidup setelah kematian maka siksa itu tak akan pernah berakhir. Nah, untuk itu saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, mari kita pikirkan dan kita renungkan dengan yang mau kita ajak adalah, yang mau kita renungkan adalah sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut adalah suatu proses untuk kita melepaskan nyawa kita dari badan kita yang dilakukan oleh malaikat maut apabila telah tibanya perjanjian. Malaikat maut tidak mempunyai kemampuan apapun apabila seorang hamba belum saatnya dia meninggal dunia, maka malaikat maut tidak bisa mencabut nyawanya. Tapi kalau sudah tiba waktunya sesuai dengan perjanjian, maka malaikat maut mempunyai kekuasaan untuk mencabut nyawa manusia yang ada di permukaan bumi ini. Nah, untuk itulah kita harus merenungkan setiap ceramah-ceramah, ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para penceramah dengan menggunakan akal pikiran kita supaya kita tahu jalan ini benar atau jalan ini salah, jalan ini lurus atau jalan ini bengkok. Karena yang merasakan sakitnya kematian adalah diri kita sendiri. Nah, di dalam proses pencabutan nyawa ini ada berapa macam cara malaikat maut mencabut nyawa kita ini. Coba saudara pikirkan dan renungkan. Jadi malaikat maut mencabut roh kita ini dengan 2 cara. Yang satu dengan cara lemah lembut.
Yang kedua, dengan cara yang dipaksa. Nah, kalau yang dicabut dengan lemah lembut, maka rasa sakitnya kematian itu akan berkurang. Kenapa? Karena Allah telah memperlihatkan tempat untuk kita kembali, yaitu sorga yang Allah telah janjikan. Allah tak pernah ingkar akan janji-janjinya. Allah selalu menepati janji-janjinya. Sementara yang dikeluarkan dengan secara paksa, itu akan merasakan sakitnya kematian. Itulah yang seperti Nabi Idris alaihissalam mengatakan, seperti 1000 kali hewan yang dikuliti hidup-hidup. Atau Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW menyampaikan, lebih sakit 300 kali sakitnya kematian itu seperti tusukan pedang pada satu tempat. Jadi satu tempat itu ditusuk-tusuk sampai 300 kali. Begitulah sakitnya kematian itu. Nah, untuk itu kita diperintahkan untuk selalu ingat kepada Allah dimanapun kita berada, baik dalam waktu sholat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam sholat kita hendaknya menjadi sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk adalah sholat yang tidak mengingat selain daripada Allah. Jadi lain daripada Allah itu tidak diingat, yang diingat hanya Allah. Nah, mulai kita takbiratul ihram sampai kita memberikan salam, yang diingat hanya Allah. Itulah yang disebut dengan sholat khusyuk. Tidak mengingat apapun selain Allah di dalam saat kita sholat. Nah, ini tentunya perlunya latihan. Latihan dan latihan dan latihan. Dan ini pun harus dibarengi dengan zikrullah, dengan selalu berzikir kepada Allah. Saya kasih perumpamaan atau saya kasih kiasan. Kalau kita keluar dari rumah ke tempat kita bekerja, tanpa kita hafal, maka jalan yang kita lalui, apa yang ada di situ kita hafal, kita ingat. Karena setiap hari kita selalu melewati jalan yang sama, sehingga apapun yang ada di situ kita ingat. Apakah itu jalan yang berlobang, apakah di situ ada swalayan, apakah di situ ada lampu merah, apakah di situ ada supermarket, tanpa kita hafal kita akan ingat. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Mungkin saudara dan sahabatku pernah melepaskan orang dalam hal menghadapi sakaratul maut. Bagaimana dia menghadapi sakaratul maut itu dalam goncangan gelombang sakaratul maut. Mungkin saudara juga sudah pernah mentaklidkan ke telinganya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah yang saudara taklidkan itu sampai dengan si calon mayit? Karena Allah sudah berfirman bahwa akan dibutakan matanya, akan dipekakkan telinganya, dan akan dikeluhkan lidahnya. Nah, inilah kita itu harus berguru. Harus kita berguru dalam bimbingan dan pengawasan seorang guru. Sehingga kalau yang kita tempuh itu terjadi suatu godaan yang akan melesetkan akal pikiran kita, maka guru akan selalu mengingatkan. Nah, seperti kawan saya dalam tarekat Naqsabandiyah, dia bertemu dengan cahaya yang terang benderang, dan cahaya itu berkata kepadanya dia tidak wajib sholat lagi. Sehingga dia melapor kepada guru, sehingga guru mengatakan itu adalah godaan iblis laknatullah dan bala tentaranya. Karena Nabi kita, Nabi Muhammad SAW selalu sholat dan banyak sholat. Nah, jadi jangan kau percaya walaupun dia mengaku Tuhan. Nah,
Itulah dalam bimbingan seorang guru, tempat kita bertanya apabila ada godaan di dalam perjalanan kita. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Mungkin saudara sekarang mempunyai harta yang banyak, simpanan yang melimpah, kehidupan yang mewah. Tapi suatu saat, sesuai dengan perjanjian, siap tidak siap, saudara harus meninggalkan apapun yang saudara telah peroleh di dunia ini. Jadi saudara harus meninggalkan. Walaupun saudara mengatakan saudara ingin hidup, saudara belum siap, Kalau tiba sudah di perjanjian, maka saudara wajib hukumnya meninggalkan dunia ini. Yang disebut meninggal dunia. Nah, dalam hal meninggal dunia itu ada dua. Tadi cara mencabut nyawa. Nah, sekarang dalam hal meninggal dunia itu ada dua. Tahukah saudara apakah itu? Baiklah. Jadi dalam hal kita meninggalkan dunia ini ada dua cara. Yang pertama, kembali. Yang kedua, dicabut. Nah, kalau kita kembali, berarti kita termasuk orang golongan yang husnul khotimah. Kenapa? Karena di akhir kalam kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Allah. Maka kita termasuk golongan yang husnul khotimah. Itulah yang disebut orang yang kembali, yang disebut orang innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, itulah orang-orang yang kembali. Ciri-cirinya, semua urat-urat di badannya lemas, tidak tegang. Tidak ada ketakutan sama sekali. Yang kedua, dianya tidak gelisah. Tidak gelisah sama sekali. Dianya ikhlas. Dia senang meninggalkan dunia ini. Kenapa dia senang? Karena dia akan berjumpa dengan yang menciptakannya. Dia akan dibalas segala perbuatannya, segala ketaatannya, segala kebaikannya oleh yang menciptakannya. Siapa itu? Allah yang Maha Kuasa. Sementara yang dicabut, orang akan tetap mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Padahal dia tidak kembali. Dia hanya berada di alam barzah, disiksa atas balasannya yang tidak taat, yang ingkar atas firman-firman Allah, yang tak percaya apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah benar ada siksanya kubur? Apakah ada kesenangan kubur? Ada alam nyata, ada alam gaib. Ada kesenangan hidup di dunia ini, ada kesusahan di dalam kehidupan dunia ini. Begitupun sebaliknya. Ada kesenangan hidup di alam barzah, ada kesusahan hidup di alam barzah. Kenapa dia susah? Karena dia disiksa atas ketidaktaatannya, atas keingkarannya, atas ketidakpercayaannya, atas apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang hidup, ada yang mati. Ada yang bergerak, ada yang diam. Alam terbentang adalah guru bagi orang-orang yang berpikir. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Di video saya yang selanjutnya akan saya kupas adalah kaitan Allah dengan La ilaha illallah.
Karena di situ ada ustadz penceramah mengatakan Allah, Allahu, karena orang Yahudi pun mengatakan Allah. Nah, yang benar itu ada la ilaha illallah, itu katanya. Nah, akan saya kupas tuntas pada video saya yang berikutnya. Semoga video saya ini selalu menjadi dan memperkuat keimanan saudaraku dimanapun sahabat-sahabatku, saudaraku berada. Teguh dalam pendirian, tidak goncang dalam godaan. Bagaimana kita mau selamat hidup setelah kematian kalau kita tidak bisa menghadapi godaan yang terlihat nyata dengan mata kepala kita sendiri? Bagaimana kita akan menghadapi godaan dari laknatullah dengan bala tentaranya yang tidak pernah nampak dalam kehidupan ini? Waktu hidup kita bersama-sama manusia. Waktu saat kita menghadapi sakaratul maut, maka kita akan berhadapan dengan satu, malaikat maut dan malaikat rahman. Yang kedua, kita berhadapan dengan iblis dan bala tentaranya untuk menjerumuskan kita, untuk membuat kita mengingkari adanya Allah, sehingga kita mati, meninggal dalam keadaan kafir. Dan bagi sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, apabila sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, saya tetap mendoakan semoga sahabat-sahabatku, saudaraku lekas sembuh, pulih sepersedia kala, Allah mengangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.